Karena si pelatih itu sampai bilang sama gue, untung kalian Edi hari ini main bagus. Padahal kemasukan lebih dari 5, serius. Halo sahabat Bicara Bola, kembali lagi bersama saya Alfonsius Kelvan di podcast Bicara Bola. Sahabat Bicara Bola, ngomong-ngomong soal posisi di sepak bola, menurut saya kiper itu menjadi sangat vital ya. Nah, bicara soal kiper, hari ini saya kedatangan seorang penjaga gawang yang pernah bermain di Persib Bandung. Selamat datang Bang Edi Kurnia. Siap. Apa kabar Bang? Baik. Alhamdulillah. Bang, dulu pernah main di Persib? Persib dong. Berarti itu sebelum ke PBR ya? PBR. Oh. Kan gara-gara lu gue pindah. Ah, yang benar. Iya. Gara-gara lu pindah. Itu pas gua dateng, lu udah keluar? Waktu pas lu datang tuh, sebenarnya gue masih ada kontrak tuh. Gue waktu itu di PBR tuh masih 3 tahun. Yeah. PBR 3 tahun. Terus ngedengar katanya Alphonse mau datang gitu. Ya udah deh, gue pindah. Daripada jadi cadangan lu ntar. Dulu siapa ya kiper Bang? Sebelum gua datang? Dulu sebelum lu datang tuh ada tema. Ada Bang tema, Tema. ada gua sama satu lagi siapa ya? Oh si itu anak-anak. Si ini ya? Siapa namanya? Endang ya? Anak. Iyalah, Bang. Pon Jawa Barat. Kalau masih ada lu, gue yang cadangan kali Bang. Tapi kita cadangan berdua. Iya Bang, main-main. Iya. Oke Bang, ini kalau kita tahu kan sekarang regulasi pemain asing udah 7 nih ya. Nah, terus kiper-kiper juga ini kayaknya bakal tergeser nih. Karena dari 7 pemain asing itu kan termasuk di kiper juga tuh Bang. Menurut Abang tuh gimana pendapat soal itu Bang? Kemarin itu gue sempat ngobrol juga tuh dengan salah satu apa namanya ya, pemilik klub lah ya, pemilik klub. Kita sempat discuss, gue bilang terkait tentang ini nih, kiper ini. Bahkan beliau bilang sayang sebenarnya kalau ada dari 7 itu ternyata masih ada kiper gitu. Harusnya dimaksimalkan di pemain aja gitu sih. Jadi kalau sebenarnya apa namanya ya, ingin memaksimalkan lah ya kinerja di lapangan, itu harusnya sebenarnya yang 7 pemain asing itu udah aja full pemain. Harusnya ya gitu. Terus kiper itu lokal aja. Tapi kan sekarang juga beberapa pemilik klub juga pengennya ya kipernya juga asing gitu. Itu kenapa sih Bang? Maksudnya kok sekarang tuh pemilik klub tuh kan lebih suka pakai kiper asing nih. Apa itu nggak ngaruh ya? Maksudnya sama kualitas pemain-pemain kiper-kiper lokal ini gitu loh. Ya harusnya sih gini ya. Kan kita sama-sama ngerasain nih. Kita kan kiper ya. Iya sih Bang, iya. Gimana kalau misalkan di depan kita itu solid ya kan? Atau kita kemasukan 2 deh, tetapi ternyata striker kita bagus masukin 4, kan tetap masih bisa menang. Betul juga sih. Kan gitu. Tapi kan biasanya mereka juga mungkin mempunyai pandangan istilahnya ingin benar-benar pertahanannya tuh kuat gitu. Pede lah ibarat kata ya. Bisa jadi seperti itu. Walaupun sebenarnya kualitas ya gue juga nggak ngerti juga sih ya. Iya padahal kalau kiper selama dikasih kesempatan buat main, percaya pasti dirinya bisa muncul, dapet. naik, dia kan akan bisa lebih bagus juga. Improve. Iya kayak gue dulu kan. Lu kan sering main tuh, gue lihat jadi pede banget gitu. Iya sih Bang. Iya sekali kan? kita dikasih kesempatan bisa main, enak sih sebenarnya. Pasti enjoy, kita kan percaya diri. Gitu. Apalagi pas main tuh kan nangkep bola pertama enak. Udah nih, ke belakangnya pasti enak nih. Keren. Iya. Besok. Apalagi waktu dulu di PBR kan ada si Dennis Romanov tuh. Nah iya tuh Dennis. Iya, dia sempat bilang sama gue tuh, Alphonse kamu kayak monkey, dia bilang. Kok lu bilang gue monyet? Gue bilang. Bilang, no, bukan. Karena kamu sukanya lompat-lompat terbang. Dia bilang mungkin kamu next bisa belajar step. Ya, biar kamu main lebih panjang. Sometimes ada bola yang harus kamu tangkap dengan step, ada yang kamu jumping. Gitu. Tapi emang dia keren sih waktu itu. Gue juga pernah denger tuh. Gue dulu pernah diajarin sama almarhum Listianto Raharjo. Jadi beliau itu kan pernah di Primavera tuh. Iya. Nah balik di Primavera, setelah gue ada beberapa kali ini, beliau menetap di Bogor, nah ketemu. Nah sama yang Romanov bilang sama ini, dia bilang kiper Indonesia itu dulu ya, mungkin sekarang udah berubah gitu kan. Banyaknya itu step jump. Betul. Padahal itu adalah option terakhir ketika memang bola sudah nggak kejangkau. Benar. Harusnya. Jadi kalau misalkan ngomongin apa namanya ya, ngomongin positioning ya. Kenapa bola nyamperin? Karena step kita cepet. Kita kan tahu posisi mau di shooting di sebelah mana kayak gitu. Makanya Amerika Latin, Italia itu lebih kepada step kan. Kemarin waktu pas sama Mas Listianto Raharjo itu gue dikasih tahu kayak gitu. Jadi step paling penting.
step paling penting. Makanya dulu juga Kosin juga tuh. Gue Iya pernah bareng sama Kosin. Oh, lu pernah bareng sama Kosin Bang dulu? Iya, waktu pas di Persib. Tahu nggak apa yang dia lakukan tiap hari? Skipping. Gila, skippingnya cepat banget. Serius Iya gue. sih ya. Makanya gue bilang, keren banget stepnya. Cepet jadinya ya. Iya. Nah nih Bang, kan Abang pernah di Persib Bandung nih ya. Termasuk Persib nih sekarang kan keberadaan kiper juga Persib udah mulai pakai kiper asing nih. Oh iya. Nah itu pendapat Abang soal itu gimana tuh? Kalau gue lihat Persib sekarang pakai kiper asing, gue lihat ya kemarin juga yang tahun lalu kan juga pakai asing kan. Iya si Kevin kan. Kevin Mendoza. Sekarang siapa si Adam Fisbeck dari Wales. Kalau gue lihat Persib kan sekarang di 2 kompetisi nih. Iya. Di 2 kompetisi Asia sama sekarang liga-liga super kita kan. Nah, mungkin itu bagian strategi dari manajemen di mana kalau si istilahnya mungkin lokal ketika main di Liga Indonesianya ini gitu kan. Terus kalau di luar ini atau mungkin ya 1 dan 2 nggak boleh jauh nih. Bener. Perbedaannya biar ketika main matchnya di mana sama-sama target juara seperti itu. Bisa jadi sih. Kayak gitu. Nah kan 2 tahun kemarin itu kan si Kevin Mendoza nih kan bisa geser Teja nih. Nah dan dia juga merupakan aktor penting yang Persib jadi juara back to back kan. Seperti apa sih Bang perbedaan kualitas antara kiper asing sama kiper lokal nih? Kalau dari pandangan Abang nih. Postur udah pasti ya. Iya juga sih. Ya kan, postur udah pasti. Iya. Terus lu ngelihat gak sih kalau gua kemarin itu sempat belajar yang dari Mas Listianto Harjo, gua lihat Kosin juga, lihat yang lain, mungkin basically dasar latihan kita ya. Buktinya lu sampai dibilang lu jangan kayak gini gitu kan. Iya sih. Jangan terbang-terbang aja gitu, harusnya step gitu kan. Bener. Gue aja sampai dikasih tahu sama Mas Listianto Harjo itu, Primavera itu bilangnya apa? Nangkep itu bukan sekedar pakai tangan, tapi ternyata telapak yang ngambil, jari yang ngunci, dia bilang. Jadi bola sekencang apapun pasti dapat sama lu. Gue sampai dikasih tahu sedetail itu. Dulu kan kita asal nangkep. Iya sih. Nah mungkin dari hal itu bisa jadi pertimbangan ketika tekniknya mungkin selain postur ya, postur mungkin tekniknya lebih bagus. Jadi bikin lebih pede pemain-pemain yang lain. Bisa jadi. Tapi kan kita juga sama-sama kiper yang gue bilang tadi. Iya. Selama kita dikasih kepercayaan, bisa ya kan? makin bagus. Lebih pede kan lebih kita pede, ya. Iya. Jam terbang kan kita lebih iya sih. Cuman emang kalau kita ngomongin kiper nih ya, menurut Abang nih. Kalau kiper bagus, backnya nggak bagus, itu jamin nggak tim itu bakal menang? Backnya bagus. Ya kiper ini sorry. Kipernya bagus. Kipernya bagus, backnya kurang. Itu bisa menjamin nggak kalau timnya bakal menang? Apa harus backnya dulu kah bagus atau kipernya biasa aja? Kalau gue bicara secara keseluruhan, ini kan sepak bola tim ya, harus bagus semua. Iya. Gitu. Lu kan ngerasain dong. Iya. Mau dari liga. Cuman pernah sih kalau gue main juga kadang kita udah berusaha untuk bagus nih. Tau-taunya backnya kelembar-kelembar. Nah, gembor gitu. juga Bang main bola. Nih kejadian gue waktu itu kejadian di salah satu liga lah. Gue kemasukan banyak banget. Iya. Gue kemasukan banyak banget. Itu yang disalahin siapa coba? Alhamdulillah bukan gue. Oh bukan gitu. Benar, karena gini. Karena si pelatih itu sampai bilang sama gue, untung kalian Edi hari ini main bagus. Padahal kemasukan lebih dari 5, serius. Tapi pelatih sampai bilang kayak gitu. Kenapa? Karena gue maksimal waktu itu. Oke. Harusnya bisa lebih. Oke. Sampai pemain itu dimarahin. Nah itu yang gue bilang. Jadi kalau misalkan karena ini bicara tim ya, jadi harus solid semuanya sebenarnya. Gitu sih. Balik lagi nih Bang ke kiper Persib Bang ya. Buat Abang nih kiper asal Wales Peter Adam Prisbeck ini nih gimana Bang komentar Abang? Apa Persib ini emang udah pas banget, cocok banget ngambil ini buat gantiin si Kevin kan? Kalau gue nggak tahu ya, koreksi kalau gue salah. Gue sih pernah baca kalau nggak salah si Adam Prisbeck ini menjadi salah satu kiper terbaik ya di Liga Wales itu kalau nggak salah, atau di mana gue lupa. Oke. Kalau nggak salah dia minim kebobolan lah. Minim kebobolan? Iya. Terakhir ya gue mungkin akan atas dasar itu ya Persib merekrutnya gitu. Berarti oke banget Liga 1 nih ya. Sekelas kiper yang nggak pernah kebobolan di Eropa sana mau main sedikit sih, bukan nggak pernah kebobolan, sedikit kebobolan. Koreksi kalau gue salah gitu. Tapi setahu gue pas gue baca
kenapa Persib mau ambil dia karena memang punya track recordnya bagus. Iya. Gitu ceritanya. Berarti itu jadi Teja tuh enak juga tuh bisa belajar dari dia tuh. Iya. Kalo Bahkan kalau Teja bisa ngegeser dia kan lebih top banget. Langsung bener panggil gak sih? timnas pasti ya. Timnas Wolves. Bener gak sih? Iya. Teja kok jadi kesana. Gitu. Terus Bang, balik lagi nih soal kiper kan. Kalau menurut Abang, komentar Abang tentang performanya Teja nih, si Teja di Persib, gimana? Teja Apakah dia tuh, bakal bisa nyaingin si Adam ini atau enggak tuh? harusnya sih bisa. Iya, Karena kita sama-sama tahu Teja itu kan konsisten loh di liga. Iya, Dari waktu sorry ya kalau gue juga salah waktu itu Sriwijaya ya. Sriwijaya terus dia kemana terus diambil Persib kalau nggak salah. Itu konsisten kan dia main gitu. Iya juga dari kalau nggak salah dari PON ya dia tuh. Justru kalau pas gue nonton Persib Bang ya, gue lebih suka dia yang main loh Bang. Iya ya. Iya, daripada Kevin ya. Tapi kalau si Teja main tuh kayak gimana ya? Kayak kelihatan kokoh aja sih maksud gue. Tenang ya. Iya, pembawaannya tenang. Ya harusnya sih memang Teja ya itu. Kita doakan sama-sama, kita kan pemain kiper lokal juga ya. Iya, mudah-mudahan lah ya. Iya. Ngegeser Adam. Iya benar. Dia jadi kepanggil timnas. Gue sih pengennya kiper-kiper lokal tuh kembali naik lagi lah. Zamannya kita masih main kan Bang ya. Iya banyak tuh persaingan juga. Ya lumayan lah ya jadi jam terbang buat kitanya juga banyak kan. Iya Bang. Gitu. Nah, mungkin bisa diadopsi juga ketika kipernya nggak usah asing lah ya. Iya, gitu. Nggak usah asing. Jadi lu maksimalin aja tuh 7 pemain tuh bener-bener di pemain depan. Yang paling pita kan mungkin ya adalah di belakang, tengah sama depan. Betul kan sih. biasanya kayak gitu. Kalau kanan kiri kan nggak pernah tuh jarang sih kebanyakan sih emang dari lokal sih. Sayang banget playmaker, mungkin striker, biasanya kan kayak gitu. Iya sih Bang. Kemudian nih Bang, bagaimana sebenarnya potensi kiper-kiper lokal Bandung nih? Apalagi kan sekarang banyak banget kiper-kiper asing sudah merambah lah, dipakai lah sama pemilik klub ini. Nah untuk di Persib sendiri itu untuk pos nomor 1 di posisi kiper tuh siapa Bang? Menurut Abang? Yang mana cocok? Nih? Yang cocok. Potensi kiper-kiper lokal lah. Lokal itu, kalau gue lihat juga potensi lokal ya. Biar bagaimanapun ya namanya maksimalin usaha ya. Biar gimana juga kan nggak selamanya juga dia bagus kan. Nggak selamanya dia bagus. Ya dimaksimalkan lah potensi-potensi kiper-kiper Bandung, kiper-kiper siapapun ya. Dimanapun ya tetap maksimal gitu. Dari didikan akademi sendiri ya. Akademi sendiri itu. Jadi ketika nanti ada kesempatan kan enak. Iya. Soalnya kalau gue lihat kan akademinya Persib ini kan cukup bagus ya. Apalagi konsisten lah mereka tuh ada di Jawa Barat itu ada lumayan, di Bogor ada, di Bekasi ada kalau nggak salah, di Tasik ada lumayan banyak dia. Iya sih. Kipernya tinggi-tinggi juga tuh di akademinya. Bahkan kalau gue lihat terakhir itu ada yang oper-operan tuh, jadi misalkan dari akademi Persib karena di sini nggak ada kesempatan dia bisa trial ke klub yang lain biasa gitu. Bang kita ngopi dulu deh Bang ya. Siap. Kayaknya kalau ngobrol bola nggak ngopi kayaknya kurang pas nih. Nah, kopi kita ini Bang. Ini kopi apa nih? Dari Kopi Uang Mas Bang. Kopi Uang Mas. Ya kita sponsornya sama Kopi Uang Mas nih Bang. Siap. Oke Bang, kita minum ya. Minum Bang. Nah podcast kita juga ini Bang disponsornya sama Kaf juga. Kaf. Ya sama Aquaviva. Aquaviva. Segar sih airnya. Bersih ya? Iya gue juga pakai Kaf sih kalau buat cuci muka segala macem nih. Sama deodorannya. Boleh nih ya? Boleh dong, pakai dong nanti gue pakai nih. Karena kan kita aktivitas olahraga di luar tuh harus sering-sering bawa gini nih. Kalau enggak ya gantengnya ngurangin. Nah Bang, peluang Persib ini untuk hat-trick musim ini kira-kira menurut Abang gimana? Bisa nggak kira-kira? Gini, kemarin pertama dia menang tuh lawan Semen Padang kalau nggak salah ya. Terus yang kedua dia sempet kalah kalau nggak salah tuh, kalah. Nah, terus gue lihat juga tim-tim yang lain. Nah, kita bicarakan di liga kita nih ya. Di liga kita kelihatan istilahnya gini. Kalau namanya kita lomba lari, kan start pertama tuh harus benar-benar bagus. Bener. Nah, sekarang udah sorry gitu gue bilang
agak lumayan berat nih. Karena gue lihat pesaing-pesaingnya dia itu juga udah wah lumayan lah bagus gitu. Apalagi sekarang Persib main di 2 kompetisi. Kan kekuras tuh pasti konsentrasinya, fokusnya kayak gitu. Tapi mudah-mudahan lah yang terbaik buat Persib gitu. Oke Bang. Terus dengan Persib kan sekarang udah main di kompetisi Asia juga nih Bang. Apakah kedalaman skuadnya Persib ini cukup mumpuni nih Bang untuk bersaing dengan klub-klub lain yang rata-rata kan udah pernah bermain di satu kompetisi juga kan? Ya itu yang gue bilang tadi, ini mungkin strategi dari manajemen ketika pemain yang lapis 1, lapis 2-nya tuh hampir nggak ada. Ya kalau kita lihat kayak gitu kan. Kipernya juga ada Teja, ada Adam gitu kan. Stoppernya, gelandangnya, lokannya juga bagus-bagus gitu kan. Bukan kaleng-kaleng nih Persib nih gitu. Mungkin ya ini bagian dari strategi manajemen yang memang mau fokus di 2 kompetisi. Ya kan, terbukti di kemarin habis kalah dari itu ya. Dia menang tuh. Kan gitu. Iya. Nah itu yang gue tanya nih Bang. Kemarin kan dia habis kalah tuh sama Persijap. Tuh komentar Abang gimana tuh? Gue juga kaget tuh ngeliat, anjir pemainnya kan udah bagus-bagus nih. Iya. Kalau nggak salah, kalau gue lihat statistik itu ball position dia menang. Menang dia. Ball position gitu. Tapi akhirnya ya itu. Emang sih kalau di bola mah nggak ngaruh ya ball position ya. Bukan nggak ngaruh sih. Jadi ngaruh sih ngaruh, cuman kalau buat gue sih siapa yang lebih semangat aja sih. Iya sih. Apalagi kan siapa sih yang nggak mau ngalahin Persib kan? Benar juga. Tim manapun pasti akan semangat kalau ketika ketemu lawan yang bagus kayak Persib gitu kan. Satu semangat pengen di ini kan direkrut. Weh lo harus. Iya benar-benar. Apalagi pemain asingnya Persib kan gacor banget main tuh gue lihat. Iya. Kalau gue perhatiin sih emang gitu. Secara statistik dia menang, tapi secara ya tapi kan tetap sepak bola kan hasil akhir. Iya juga sih. Gitu. Kan nanyanya gitu, kalau main bola bukan siapa yang nguasain bola kan nggak ada. Siapa yang menang kan gitu. Pasti orang nanya kan, siapa tadi yang menang? Iya pasti gitu dong. Skornya berapa ya? Yang gitu ya? Iya. Terus Bang, menurut Abang nih, klub mana aja nih yang bisa bakal jadi pesaingnya Persib di musim ini? Pesaing Persib musim ini? Gua lihat Persija ya kemarin gacor. Bener gak sih? Iya sih. Setelah main di sini terus di Solo dia menang. Terus yang keduanya mungkin gue juga ya masih yang lama lah ya mungkin kayak Borneo kayak gitu. Dewa sebenarnya gue ngarepin tuh kemarin karena kan kita lihat konsisten kan tahun lalu dan nggak banyak dirubah, tapi ternyata 2 pertandingan dia malah kalah, malah ada di bawah gitu. Padahal udah ada rival strike ya, sama Iya, Pali gacor-gacor tuh. Oh gacor-gacor ya. Ya gitulah sepak bola, makanya gue bilang sekarang tuh nggak bisa nggak semudah kita memprediksi. Iya sih. Gitu. Ternyata kan kalah kayak Persib kemarin kalah gitu. Madura alhamdulillah kemarin kan menang. Gitu. Lu pernah di Madura kan? Yes. Gitu. Mungkin ya itulah 3. Mudah-mudahan lah nanti ya Persija, Persib mungkin ya. Madura mungkin balik lagi kayak 4 besar kayak Borneo kayak tahun lalu lah. Siap Bang. Nah, gitu. Kalau kita ngomongin kiper-kiper lokal nih Bang, sekarang kan kayak ada Hernando, ada Nadeo, ada Gianluca, ada Riyandi, ada Sirio segala macam ini kan. Nah kalau dibandingin sama kiper-kiper asing, kira-kira itu setara atau ada jarak gitu Bang? Yang gue bilang tadi sih sebenarnya selain postur ya, selain postur mungkin kita juga bingung nih ngomonginnya ya. Teknik kita dulu diajarin gimana sih? Maksudnya kayak lo tau sendiri kan kita disuruh terbang-terbang, suruh jatuh-jatuh. Bener gak sih ngerasain kan? Bener. Gua nggak ngomong nggak ini nih, nggak ngomongin tentang siapa bagus siapa enggak nih. Tapi dasarnya dulu siapa yang bisa terbangnya bagus, bener nggak sih? Itu yang kadang, wah keren nih kiper kan gitu. Bagus, terbangnya bagus nih. Iya, padahal bola itu sebenarnya bisa ditangkap dengan nggak usah jatuh, nggak usah ngeribetin diri kan gitu. Bener. Nah mungkin itu salah satunya, gitu. Tapi dengan adanya mereka sekarang yang masih bermain aktif terus jadi pilihan utama dari klub pelatih gitu kan. Ini kan sesuatu yang poin yang bagus nih. Berarti kan mereka punya nilai lebih. Iya sih. Iya, siapapun yang main, siapapun yang istilahnya ini kan jam terbangnya tetap sama berarti. Iya. Kayak gitu. Nggak inilah menurut gue tuh ya asing tetap asing gitu kan. Iya, asing tetap asing. Selain posturnya tinggi, kan gajinya juga tinggi. Iya juga sih. Iya kan? Kan gitu. Ada harga ada kualitas kasarnya kan gitu pasti ya. Gitulah. Kita nggak inilah. Karena apalagi kita gue yakin lu juga udah jadi pelatih kan? Iya sih. Udah lisen ya? Udah.
lu gua lihat juga di inian lu kan, channel lu lumayan lah kan. Siap, gitu. Bang. Berarti kan kita harus memperbaiki tuh. Kadang-kadang anak-anak tuh suka nanya sama gua kan. Nanya sama gua, "Coach, sekarang ini kan kiper-kiper asing banyak banget nih. Terus kalau saya nanti pengen mengarah ke jadi pemain profesional bisa nggak?" Saya bilang, "Kenapa enggak? Bisa." Iyalah. Saya bilang, makanya mantepin aja lu basicnya. Bener, jadi setuju. bola-bola yang sekiranya kamu bisa step ambil. Harus bisa nguasain gawang juga. Betul. Timing kamu keluar tuh harus pas. Siap, bener. Nggak perlu yang harus terbang-terbang, iya. Positioning. Kecuali kalau mau main fun football, panggil tukang fotonya, Void, terbang. Baru foto kan. Yang penting link. Yang penting link. Ya gue setuju banget nih, Jadi jangan sampai ketika kita mengedukasi atau memberikan ilmu untuk ini, jangan sampai salah kaprah nih. Gitu. Karena kebukti banget lu dikasih tahu sama siapa, kiper Dennis Romanov. Gue dikasih tahu sama almarhum Mas Listianto Raharjo. Itu emang keren banget. Dan ketika gue praktekin waktu itu tangkapan gue jadi kayak gue pede gitu. Jadi bola sekencang apapun gue tangkap. Mau hujan licin atau mau kayak gimana tuh nggak ngaruh. Malah gue sempet tanya Bang sama Bang Made Wirawan kan. Bang, waktu kan dia masih bagus ya. Dia main bagus lawan apa waktu itu ya, Arab Saudi atau apa ya, ini timnas. Gue nanya sama dia, gimana sih Bang bisa main bagus kayak gitu? Udah Fons, pokoknya latihan. Pas saat latihan lo samain itu ketika lo pertandingan. Jadi ke bawah. Setuju tuh. Terus kan kiper-kiper sekarang itu 70% kaki ya, 30% tangan. Jadi lo harus bisa main kaki juga katanya. Kiper modern. Keren sih emang, bener-bener. Nah ini gue setuju nih, kita harus garis bawah ini. Karena kalau lo latihannya mencelak-mencelek, latihannya santai-santai, ketawa-ketawa, lo jangan ngarep deh jadi pemain profesional gitu. Karena kan kalau yang setahu kita ya, bener banget harus digaris bawahin itu adalah pertandingan adalah ulangan dari sebuah latihan. Bener kan? Nah itu latihan itu berarti memang harus 110% malah harus lebih. Kayak waktu gue main di Borneo kan waktu itu pelatihnya si Mario Gomez. Itu ada kiper muda tuh waktu itu, dia masuk. Ada kita latihan skema kan, ada syuting juga. Dia nangkap bola cengengesan. Padahal oke lah nangkapnya. Cuma cengengesan. Akhirnya Gomez marahin dia, suruh keluar. Gue disuruh masuk. Gue gak ketawa tuh latihan, gue hantem benar. Yang penting gue hantemin bola. Langsung dia bilang, kamu mesti ikut dia nih, si botak katanya. Gak pernah ketawa latihan. Itulah. Nah itu juga gue kasih tahu ke anak-anak. Jadi kalau pas latihan tuh sebisa mungkin kamu tangkap pas latihan. Betul. Tapi ketika pas pertandingan situasional bisa lu blok karena kan dia yang tahu. Nah, dia yang tahu. Dia menguasai juga hatinya tuh. Takutkah atau bagaimana? Bener sih. Ya setuju lah. Kita sama-sama kiper soalnya ya. Iya sih Bang. Gitu. Tapi kan ente lebih senior Bang. Tapi ya itu gue sebagai gara-gara lu gue keluar dari PBR. Nah, sekarang jadi ketemu di sini nih. Iya, ketemu di sini kita ya. Biasanya ketemunya di SFC ya. Iya, benar itu. Biasanya tiap Senin kita ya. Yoi, di Senayan. Nih Bang, kita balik lagi. Menurut Abang nih kiper-kiper lokal di Super League yang oke nih siapa? Maksudnya bagus lah pada saat inilah. Banyak lah ya. Kalau kita lihat Nadeo masih keren. Masih keren Nadeo ya. Si Cahya juga kan masih keren. Ya banyak lah. Terbukti kok mereka dipasang di ini. Teja juga kan masih tetap main kemarin sebelum ngisi sebelum diisi sama Adam karena masih dihukum ya kalau nggak salah ya gitu. Terakhir nih Bang, prediksi Abang nih tahun ini yang 3 besar di Liga Super siapa Bang? Gue nggak tahu, gue tuh masih Persib ya hatinya. Cuma kadang-kadang nggak, karena gini, Persib itu udah ngegedein nama gue sebenarnya. Sebanyak gue main apapun di luar, itu orang tuh selalu bilang Edi Persib kayak gitu. Itu yang akhirnya membuatnya oh ya alhamdulillah, gue syukurin lah itu suatu. Menurut gue itu anugerah satu. Terus yang kedua juga gue kan di Jawa Barat gitu. Jadi sebenarnya gue juga nggak, tapi sekali lagi gue tidak memilih sana ke sini gitu. Kita harus profesional yang melihat. Kalau gue lihat sekarang Persija lebih bagus. Iya sih. Sorry banget, sorry kalau gue bukan gimana gue nggak milih kesana kesini. Tapi gue ngeliat performnya mereka itu. Kita bicara lihat secara objektif lah ya. Gue lihat Persija main di kandang, gue nggak tahu ya langsung ngabret. Terus yang kedua juga yang kemarin main di luar, sama. Iya. Asingnya itu bagus. Asingnya juga keren banget dia. Gitu bisa enjoy banget main bola. Jadi kalau prediksi gue mungkin Persija tahun ini bisa akan banyak bicara nih. Persija gitu. Karena kemarin juga dia ada di tengah ya. Iya. Ada di tengah gitu. Iya, dia menang terus kemarin main tuh gue lihat. Lagi pede banget, kelihatan gak sih? Kan kita bisa ngeliat ya tim yang
ini gila bola selalu dapet kayak gitu Iya. kan. Clean sheet ya. Iya. Dua-dua pertandingan clean sheet kan kalau nggak salah. Ada satu kemasukan lawan Persita kok kalian. Enggak 3-1. Persita 3-1 4-1 main ya? 3-0 ya? Iya 3-0 kayaknya. Iya. Gue nggak tahu lah. Clean sheet sih kayaknya ya. Clean sheet sih harusnya sih bener. Iya. Berarti abang emang aslinya Bogor ya bang? Atau? Gue asli Bogor, Oh. Jawa Barat dulu. Cuman gue malah juniornya di Persija waktu itu. Oh gitu. Iya. Latihannya juga di Jakarta di Asyok. Berarti sama kayak Atep itu ya? Kayak Dia kan Atep. Bener. Persija juga dulu ya, baru ke Persib kan? Nah, cuma gue Persija junior. Gak nyampe ini, Suratin. Oh. Dulu kan ada zamannya cuma Suratin doang. Iya sih. Kalau sekarang banyak banget, ada Epa lah, ada itu lah. Iya. Asal mau aja nih si pemain. Iya Bener gak sih. sih? Kompetisinya banyak gitu. Kalau gue malah munculnya emang dari Persebaya sih. Kalau lu kan dari Persib. Emang lo dari mana aslinya? Bokap gue Flores. Flores. Terus? Nyokap tuh Bali Pakistan. Terus? Cuma gue lahir besarnya di Jakarta. Nah, kok bisa di... Waktu itu kan bokap nyokap divorce kan. Jadi gue balik ke dibawa lah ke Flores. Nah gue tahu main bolanya tuh di Flores. Oh gitu. Iya, ada kayak Liga 3 gitu gue ikut. Nah, tim apa namanya? Internalnya Persebaya, Fatahillah itu memantau ke sana. Lihat lu lah. Ya, gue dibawalah ke Surabaya. Hmm, Main Liga Internal Persebaya, seleksi masuk ke Persebaya 21 waktu itu. Pelatihnya waktu itu Gomez deh sama almarhum Rudi Kelces. oh gitu. Iya. Ya kan Persibaya juga salah satu pioner pemain-pemain muda tuh. Iya, dulu tuh. Sering banget ngorbitin kan. Tahun 2000. Terus langsung masuk senior. Iya. Oh. Terus di banned kan sama FIFA. Gue balik ke dibawa ke Madura. Lu muncul di situ ya? Ya, di situ gue tuh Oke. di Madura tuh main mulu tuh. Sama Pak Aki waktu itu. Pak Aki, Asana Prestasi ya. Iya. Oke, Bang. Siap. Oke, sahabat bicara bola, menarik sekali tadi saya bicara soal sepak bola ya, khususnya di posisi penjaga gawang nih. Mungkin sudah bisa kita ambil nih referensi soal penjaga gawang dari senior saya nih, yang sudah malang melintang, yang ganteng lagi ya kan? Oke, sahabat bicara bola, Ganteng. saya Alfonsius Kelvin undur diri dari podcast Bicara Bola. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Bye-bye, salam olahraga. Semangat. Bang, thank you Bang ya. Sip. Sampai ketemu lagi Bang. Siap.